Ketika Anda terjebak gagal bayar pinjol, pembiayaan, bank, finance, dan pendanaan lainnya, sering sekali Anda mendapatkan ancaman dari debt kolektornya yang mengatakan bahwa Anda akan dilaporkan pidana karena Anda telah melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Baik, pada saat ini kita akan membahas terjebak gagal bayar, apakah ada risiko kena pidana ataukah hanya perdata? Ada banyak pertanyaan mengenai hal-hal semacam ini, yaitu hal gagal bayar ini atau cicilan menunggak di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang pembiayaan, bank, finance, dan pendanaan lainnya. Ada beberapa nasabah yang bertanya, "Bang, kalau saya menunggak, kemudian apakah debt collector bisa mempidanakan saya atau melaporkan saya ke polisi? Apakah saya bisa diproses hukum, Bang?" Ada lagi pertanyaan yang begini, "Bang, kalau nanti saya tidak menyerahkan atau tidak memberikan barang atau unit jaminan fidusia seperti mobil atau motornya ke debt kolektornya, apakah saya bisa dilaporkan ke polisi, Bang?" Atau ada yang seperti ini pertanyaannya, "Bang, kalau saya menyembunyikan mobil atau motor saya yang sedang menunggak, apakah saya bisa dilaporkan sebagai penggelapan, Bang?" Baik, kita akan bahas mengenai hal ini secara tuntas, padat, dan jelas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya juga, supaya pemahaman Anda lengkap mengenai kasus, apalagi hutang piutang, mengenai hukum hutang piutang di bank, leasing, dan di pembiayaan lainnya. Karena video-video tersebut akan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menjadi pegangan Anda apabila suatu saat Anda mengalami yang namanya gagal bayar di leasing atau mobil atau motor Anda terancam untuk ditarik. Dan Anda paham apa yang harusnya Anda lakukan, langkah-langkah apa yang bisa Anda perbuat. Ingat, jangan mempercayai sembarang orang karena ada banyak oknum-oknum di luar sana yang bisa memanfaatkan kondisi dan situasi Anda yang sedang menunggak pada saat ini. Jadi bagi Anda yang mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah kredit bermasalah yang sedang Anda alami, motor atau mobil Anda sedang menunggak, saya berharap Anda mencarinya lewat orang-orang yang terpercaya. Yang terpercaya maksudnya adalah seperti para konten kreator yang memang benar kompeten dalam menyajikan data-data sesuai dengan fakta dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Jangan sampai Anda menjadi sapi perah oleh para debt collector, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya karena Anda tidak paham, Anda tidak mengerti hukum hutang piutang, pembiayaan, leasing, dan bank. Jadi saya sarankan tonton video saya sebelum-sebelumnya juga supaya Anda paham. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kasus gagal bayar pinjaman online, pay later, dan juga kasus gagal bayar lainnya seperti cicilan angsuran ke bank atau ke finance itu sangat banyak terjadi belakangan ini. Terlebih karena guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh keadaan dan kondisi ekonomi pada saat ini, mulai dari pasca pandemi kemarin 2020 yang lalu sampai pada saat ini semakin morat-marit perekonomian di negara ini. Sehingga ini semua mengganggu lini perekonomian Indonesia yang membuat banyak orang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengangguran hingga sampai saat ini. Sehingga hal ini memaksa mereka untuk gagal bayar atau tidak mampu lagi membayar atau melanjutkan angsuran mereka. Cicilan atau angsuran mereka rata-rata terganggu atau banyak yang menunggak, terutama mereka yang kehilangan mata pencarian atau mata pencarian mereka berkurang drastis karena keadaan pasar yang berkurang atau karena kondisi ekonomi yang sedang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat ini. Nah, mereka para pelaku gagal bayar ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Maraknya gagal bayar ini disebabkan oleh karena kurangnya edukasi mengenai pinjaman online ataupun finance atau leasing atau bahkan bank. Karena begitu gampangnya pinjaman-pinjaman ini mereka ajukan, terutama online atau pay later, dalam pengajuannya dengan gampang mendapatkan duit, sehingga orang berbondong-bondong untuk mengajukannya tanpa berpikir bagaimana cara mengembalikannya atau cara mencicilnya nanti. Sehingga ketika mengajukan dapat pinjaman atau limit yang besar, mereka ambil saja sebesar-besarnya. Tapi pada saat waktunya untuk membayar, mereka bingung dapat uang dari mana atau bagaimana cara membayarnya. Karena mungkin mereka sudah punya tagihan sebelumnya.
Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang meminjam pinjaman online atau pay later demi untuk menutupi tunggakan atau angsuran sebelumnya. Bahkan tunggakan atau angsuran di leasing, tunggakan atau angsuran di bank, atau di finance lainnya, mereka usahakan menutupinya dengan cara meminjam ke pinjol. Sementara mereka sudah menanggung bunga yang cukup besar di finance atau di pembiayaan atau di leasing tadinya. Nah, ditambah lagi ini mereka meminjam ke pinjol. Sehingga mereka semakin terjebak dan semakin terjepit. Dan semakin terbenamlah mereka di dalam lubang, pusaran, lingkaran, riba yang semakin dalam. Lantas bagaimana risikonya? Serta bagaimana penanganannya jika Anda tidak mampu untuk membayar cicilan? Yang pertama, yang perlu Anda pahami adalah bahwa hutang piutang itu adalah perdata, bukan pidana. Sehingga apabila Anda dilaporkan ke pihak yang berwajib, maka Anda tidak akan bisa dimasukkan ke ranah pidana, kecuali Anda melakukan sesuatu hal yang merugikan atau yang memalsukan data, atau Anda menggelapkan barang yang menjadi agunan di pembiayaan tersebut. Sebagai contoh, Anda menjual unit yang masih menjadi objek fidusia di sebuah leasing atau di perbankan atau hal lainnya. Tetapi kalau hanya untuk masalah hutang piutang atau tagihan, Anda tidak akan bisa dikenai pidana. Paling Anda hanya bisa dikenai perdata. Itu pun dilihat dulu apakah Anda gagal bayar karena memang masalah ekonomi, masalah situasi dan kondisi, atau apakah Anda gagal bayar karena memang masalah uang, Anda tidak sanggup lagi untuk membayar. Artinya apakah Anda sengaja atau tidak? Kalau memang karena keadaan yang memaksa demikian, maka Anda tidak bisa dituntut apa-apa. Dan untuk mengenai jaminan objek fidusia tadi seperti mobil atau motor, apabila Anda menunggak, maka pihak leasing hanya berhak untuk menagih. Debt collector itu hanya berhak untuk menagih iuran, angsuran, ataupun cicilan Anda setiap bulannya. Bukan untuk menarik kendaraan unit jaminan fidusia seperti mobil atau motor. Karena untuk memutuskan bahwa mobil atau motor Anda sudah layak atau belum untuk ditarik, hanyalah putusan pengadilan. Tanpa adanya keputusan dari pengadilan, maka debt collector tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dan tidak akan punya hak untuk menarik unit kendaraan Anda. Sekalipun dia ada surat tugas seperti SPK, surat penarikan kendaraan dari leasingnya, itu tidak bisa dilakukan. Atau sekalipun ada surat fidusia yang berbunyi bahwa leasing bisa bertindak dengan kuasa sendiri ataupun dengan dikuasakan oleh leasingnya untuk mengambil unit atau melelang unit si nasabahnya atau debiturnya, ada bunyi seperti itu di surat fidusianya atau dibunyikan hal seperti itu di akta fidusianya, tetapi itu berlaku, ingat, itu hanya berlaku apabila si nasabahnya mau dan rela menyerahkan unit atau mengembalikan unit untuk dilelang ke leasing atau ke pembiayaannya. Tapi jika si nasabahnya tidak mau, artinya dia keberatan, maka pihak leasing atau pihak banknya atau debt collectornya tidak boleh dan tidak berhak sama sekali melakukan penarikan unit. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak bisa dan tidak boleh, dan debt collector tidak berhak melakukan itu. Yang bisa memutuskan bahwa jaminan fidusia Anda mobil atau motornya sudah bisa diambil oleh leasingnya atau pembiayaannya hanyalah pihak pengadilan, dan mereka tidak bisa memaksakan hal itu kepada Anda. Apabila ada debt collector yang memaksa, apalagi dengan tindak kekerasan atau perkataan-perkataan yang mengintimidasi Anda dengan tujuan supaya Anda menyerahkan mobil atau motornya dengan ancaman-ancaman dan lain sebagainya, maka debt collector tersebut telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Maka debt collector tersebut bisa dilaporkan dengan beberapa pasal di perundang-undangan dan di peraturan yang berlaku di negara ini mengenai perbankan, pembiayaan, finance, dan leasing. Jadi itu perlu kita pahami untuk kedepannya, supaya jelas bahwa mereka ini hanya berhak menagih
Debt collector itu tidak berhak untuk menarik unit kendaraan mobil atau motor, apalagi melaporkan Anda. Tidak ada dasarnya seorang debt collector melaporkan Anda dengan mengatakan bahwa Anda melakukan penggelapan. Bahkan leasingnya sekalipun tidak berhak untuk melaporkan itu, kecuali memang Anda telah melakukan penjualan mobil atau motor yang belum lunas, atau bahkan Anda memberikannya atau mengoper kreditkannya kepada orang lain. Barulah mereka berhak untuk melaporkannya, itu pun kalau mereka punya bukti yang valid dan konkret. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman para debt collector pinjol, debt collector leasing, debt collector bank, atau debt collector pembiayaan lainnya yang mengatakan bahwa mereka bisa melaporkan Anda ke pidana. Jangan percaya. Tidak ada dasarnya nasabah yang tidak mampu membayar hutang itu bisa dipidana. Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihukum pidana, dipenjara atau dibui atas dasar putusan pengadilan jika hanya karena orang tersebut tidak mampu menyelesaikan perjanjian hutang piutangnya atau membayar cicilan hutangnya atau membayar angsurannya. Apabila mereka mengatakan akan melaporkan Anda ke polisi, ingat, itu sudah masuk kepada pengancaman, maka mereka bisa langsung dilaporkan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, supaya semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang hal hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan, pembiayaan, dan finance lainnya. Semoga bermanfaat. Jadilah nasabah yang cerdas, yang taat hukum, dan paham hukum, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi atau ditakut-takuti oleh para debt collector dengan tujuan supaya Anda bisa diperas, supaya Anda bisa diambil mobil atau motornya dengan mudah ketika Anda sedang menunggak. Jangan Anda mau hal-hal seperti itu. Ingat, debt collector hanya bisa mengutip tagihan atau menagih tagihan kepada nasabah yang menunggak. Selain itu tidak boleh. Karena debt collector itu namanya debt collector. Dia adalah penagih, bukan eksekutor ataupun penarik unit kendaraan. Jika terjadi hal yang demikian, maka Anda bisa memprosesnya ke jalur hukum. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.